Put it on your mind, what you call it? Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. But you love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemanfaatan media visual, audio, dan audiovisual. Dalam dunia pendidikan, media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting karena dapat membantu guru menyampaikan materi pelajaran dengan cara yang lebih menarik, efektif, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Melalui media, pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, tetapi juga melibatkan siswa secara aktif untuk mengamati, mendengar, dan bahkan berinteraksi dengan materi yang dipelajari. Pembelajaran PAI menekankan pemahaman nilai-nilai keimanan, ibadah, dan akhlak yang mulia agar pesan-pesan tersebut lebih mudah diterima. Jadi, guru perlu menggunakan berbagai media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi, salah satunya adalah dengan memanfaatkan media visual, audio, dan audiovisual secara tepat. Yang pertama adalah media visual. Jadi media visual adalah media yang dapat dilihat dan diamati oleh indera penglihatan. Contohnya seperti gambar, foto, poster, atau media cetak seperti buku dan majalah. Jadi dalam konteks pembelajaran PAI, media visual membantu guru dalam menjelaskan konsep-konsep yang bersifat abstrak menjadi lebih nyata dan mudah dipahami. Misalnya, guru menampilkan gambar tata cara wudhu dan sholat agar siswa dapat meniru gerakannya dengan benar. Kemudian menunjukkan poster akhlak mulia seperti kejujuran, tolong-menolong, dan sopan santun untuk memperkuat nilai moral. Jadi, manfaat media visual diantaranya yang pertama meningkatkan daya ingat siswa, yang kedua menarik perhatian siswa, yang ketiga mempermudah pemahaman materi, terutama untuk hal-hal yang sulit dijelaskan hanya dengan kata-kata, dan yang keempat membantu siswa berpikir kritis. Jadi siswa dapat menganalisis dan menafsirkan gambar atau simbol yang disajikan. Dan yang kedua adalah media audio. Media audio adalah media yang dapat didengar dengan indera pendengaran. Jadi media ini menyampaikan pesan melalui suara, baik berupa musik, rekaman, radio, maupun ceramah. Dalam pembelajaran PAI, media audio sangat membantu, terutama dalam pembelajaran Al-Quran, hadis, dan dakwah. Contohnya yang pertama, guru memutar rekaman bacaan Al-Quran agar siswa dapat menirukan tajwid dan makhraj yang benar. Dan yang kedua, menyimak ceramah ustadz atau tausiah melalui podcast untuk memperdalam pemahaman agama. Dan yang ketiga, mendengarkan lagu-lagu religi atau nasyid yang mengandung pesan moral agar siswa termotivasi berbuat baik. Jadi manfaat media audio yaitu untuk melatih pendengaran siswa agar terbiasa dengan pelafalan bahasa Arab yang benar. Kemudian meningkatkan konsentrasi dan imajinasi karena siswa berusaha memahami pesan hanya dari suara. Dan menanamkan nilai spiritual seperti melalui lantunan ayat suci atau doa yang menenangkan hati. Jadi media ini sangat cocok untuk pembelajaran jarak jauh karena bisa diakses melalui radio, ponsel, atau internet. Dan yang ketiga adalah media audiovisual. Jadi media audiovisual adalah gabungan dari suara atau audio dan gambar atau visual.
Contohnya itu seperti video sejarah Islam, film edukasi religi, dan animasi interaktif tata cara sholat yang memudahkan siswa memahami gerakan dan bacaan dengan benar. Kemudian ada manfaat media audio visual. Yang pertama, mengaktifkan lebih dari satu indera belajar, yaitu seperti penglihatan dan pendengaran. Dan yang kedua, meningkatkan motivasi belajar karena materi yang disajikan secara menarik dan menyenangkan. Dan yang ketiga, memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata dan mendekati situasi sebenarnya. Dan keempat, membantu siswa memahami nilai-nilai Islam secara kontekstual, tidak hanya teori, tapi juga praktik. Jadi kesimpulannya, media pembelajaran adalah sarana penting untuk menciptakan suasana belajar yang menarik dan bermakna. Seperti yang pertama adalah media visual, yaitu membantu siswa melihat langsung konsep atau peristiwa melalui gambar, foto, atau poster, sehingga lebih mudah dipahami. Dan yang kedua adalah media audio, yaitu membantu siswa mendengar dan memahami bacaan, doa, atau ceramah keagamaan dengan baik. Dan yang ketiga adalah media audio visual, yaitu menggabungkan keduanya sehingga siswa bisa melihat dan mendengar secara bersamaan, menjadikan pembelajaran lebih hidup dan menyenangkan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.